لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، hadirin hadirat peserta halaqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar Radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Radio Serambi FM, para pendengar radio-radio yang menyebar luaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pemirsa YouTube di mana saja Anda berada, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberi kesempatan hidup kepada kita dan memberi kesempatan yang berbahagia untuk kita salat berjamaah baik di Masjid Raya Baitur Rahman maupun di masjid dan musalla-musalla yang lain. Mudah-mudahan Allah selalu memberi pahala yang berlipat ganda kepada kita semua. Selawat beriring salam tidak pernah lupa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in, kepada seluruh ulama dari dulu hingga sekarang dan kaum muslimin yang berada bersama kita baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Tidak terasa kita telah diberi kesempatan untuk hidup dekat dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa malam lagi kita akan mendengarkan ceramah-ceramah Maulid baik di masjid, di manasah atau di tempat-tempat yang lain. Kita akan menimba ilmu daripada penceramah tentang kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang topik kita pada malam ini tafsir. Kita akan teruskan tafsir. Tapi sebelumnya, karena ada kaitannya dengan Maulid Nabi, marilah kita bicarakan sebentar tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti peringatan Maulid setiap tahun untuk kita mengingat kembali atau menambah ilmu kita yang kita tidak tahu tentang peri kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia adalah idola, ikutan kita semua. Dengarkan firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya
pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada uswah, sesuatu yang kita ikuti, karena semua yang dilaksanakan oleh Rasulullah menjadi idola kita semua. Bagaimana Rasulullah salat, kita mengikuti beliau. Pada itu kita tidak tahu bagaimana, apa beda rukuk dengan sujud, apa beda antara i'tidal dengan yang lain. Itu semuanya kita ketahui dari perbuatan baginda Rasulullah SAW yang termaktub dalam hadis, dan hadis itu disyarahkan, dijelaskan oleh para ulama sehingga kita dapat mengerti dengan baik. Jadi semua pekerjaan baginda Rasulullah menjadi uswah kita semua, idola kita semua. Keinginan kita kerjakan sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Laksanakan salat sebagaimana kalian lihat aku salat. Siapa yang lihat? Para sahabat. Sahabat menceritakan. Terjadi hadis fi'li, kemudian disyarahkan oleh para ulama baik dalam kitab ataupun dalam ceramah-ceramah mereka. Baru kita mengetahui, oh begitu rukuk, begitu sujud, begitu tahiyat pertama, begitu tahiyat akhir dan sebagainya. Puasa juga demikian. Kalau kita sudah mengikuti Rasulullah, kita mengharap Allah memberikan pahala yang banyak pada hari kiamat, dan kita terus menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau kita ingin mengerjakan sesuatu, ingat apakah pekerjaan ini dibolehkan atau pekerjaan ini tidak boleh kita kerjakan. Jadi semua pekerjaan Rasulullah itu menjadi ikutan, menjadi hal yang perlu kita ikuti bersama. Kata-kata uswah dalam Al-Quran sepanjang yang saya tahu juga dikaitkan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Wahai orang Islam, kamu punya tempat mengikuti. Pertama Rasulullah SAW Muhammad, kedua siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ikutan kita semua, karena Nabi Ibrahim itu digelar dengan Abul Anbiya, ayah dari para nabi. Nabi Ibrahim punya istri satu, kemudian punya istri satu lagi, punya istri dua. Dalam istri pertama, beliau belum mendapat anak. Kawin dengan istri kedua, dapat anak yang pertama namanya Ismail. Nabi Ibrahim dapat anak yang pertama namanya Ismail. Begitu Ismail sudah dewasa, disuruh sembelih oleh Allah. Ibrahim patuh kepada perintah Allah, menyembelih leher anaknya yang sudah ditunggu puluhan tahun. Allah ingin mencoba keimanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apakah leher itu putus?
Tidak, karena Allah menggantikannya dengan seekor binatang. Itulah sunat kita menyembelih kurban pada hari raya Idul Adha. Kemudian sesudah Nabi Ibrahim memperoleh anak namanya Ismail, baru lahir kemudian anak dari istri yang pertama bernama Ishak. Dari Ishak ada Yakub, kemudian ada Yusuf, kemudian ada Musa, kemudian ada Isa. Sehingga orang mengatakan Nabi Ibrahim itu Yahudi. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim itu Nasrani. Al-Quran menolak anggapan tersebut. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya. Ibrahim itu bukan beragama Yahudi, bukan pula beragama Nasrani, walakin kana hanifan. Dia seorang hanif yang cenderung kepada kebaikan. Musliman, menyerahkan diri kepada Allah. Kalau sudah perintah Allah suruh sembelih anak, disembelih. Kalau kita mungkin berpikir, ini suruhan betulan atau suruhan tidak betul? Nabi Ibrahim kalau sudah dapat perintah Allah, langsung dia tanya kepada anaknya, bagaimana pendapat kamu Ismail? Anaknya juga seperti Nabi Ibrahim, kerjakan apa yang disuruh Allah. Saya akan sabar melaksanakan perintah Allah. Dapatkah hari ini seorang ayah dan seorang anak seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Saya kira susah kita memperolehnya. Sudah, Nabi Ibrahim itu uswah, Nabi Muhammad itu uswah. Tapi Al-Quran mengajarkan kita, apa katanya? Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya ada uswah kepada kalian kaum muslimin pada Nabi Ibrahim dan orang-orang bersamanya, sahabatnya. Idz qalu liqaumihim. Kenapa kita mengikuti mereka? Karena mereka pernah menegaskan dengan tegas kepada kaum mereka, inna bura'u minkum, kami lepas tangan dari kamu sekalian. Kenapa? Kalian ini menyembah patung, kami tidak menyembah patung. Kita disuruh begitu juga. Kita tidak menyembah apa yang disembah oleh orang selain yang disembah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakum dinukum waliyadi. Kita tidak menjelekkan agama orang, tapi kita tidak mengikuti agama orang. Kita menyembah Allah yang esa. Itu contoh kita pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa mimma ta'buduna min dunillahi, yang kamu sembah selain Allah kami tidak mau sembah. Ada yang sembah patung, ada yang sembah berhala, ada yang sembah matahari. Kami tidak, kami menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Kafarna bikum, kami tidak setuju dengan kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Maka terjadilah permusuhan, perbedaan antara kami dengan kalian terus menerus hatta tu'minu billahi wahdah, sehingga kalian mau menyembah Allah yang esa. Itu kita ikuti Nabi Ibrahim dan kita ikuti sahabat Nabi Ibrahim. Kita ikuti Nabi Muhammad dan kita ikuti orang-orang yang bersama Nabi Muhammad sahabatnya. Tetapi untuk Ibrahim ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Illa qaula Ibrahim li abih. Itu yang tidak perlu kita ikuti. Karena Nabi Ibrahim pernah
berkata kepada ayahnya, la astaghfiranna lak, saya akan minta ampun kepadamu. Padahal Nabi Ibrahim, ayahnya itu beda agama. Wa iz qala Ibrahimu li abihi Azar, ingat ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya bernama Azar, atattakhidhu asnaman aliha, apakah kamu menyembah berhala-berhala itu? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin, saya melihat engkau ya ayahku dan kaummu itu sesat. Sesatnya itu nyata, bukan tersembunyi, nyata, karena menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya apa? Kita menjadikan Nabi Muhammad uswah dalam seluruh pekerjaannya, tidak ada pengecualiannya. Kita juga menjadikan Ibrahim itu uswah, ikutan kita bersama, kecuali di saat dia minta ampun kepada orang tuanya yang tidak seagama dengan dia. Itu yang tidak boleh. Maka kita kalau ada saudara-saudara kita yang tidak seagama dengan kita, tidak perlu kita doakan, karena mereka itu tidak perlu didoakan, berbeda agama dengan kita. Ini mukaddimah untuk Maulid, dan ceritanya akan diceritakan oleh para penceramah beberapa malam yang akan datang. Sampai di Aceh ini ada Maulid 3 bulan. Mulut pun, mulut tengah, mulut akhir. Di tempat lain, kata mereka yang pernah hidup di luar negeri, Maulidnya itu hanya 1 malam saja, selesai sudah. Tapi kita ini di Aceh beda. Kita maulid sampai berbulan-bulan, agar kita tahu sejarah hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita ikuti bersama. Hadirin hadirat yang berbahagia, sesuai dengan malam Sabtu kita belajar tafsir, kita telah menghabiskan surat An-Nahl. Kita mulai surat Al-Isra. Jadi kalau malam ini kita bicara Isra, bukan berarti kita memperingati Isra dan Mi'raj, tidak. Tapi kerana tafsir yang kita pelajari ini telah sampai kepada surat Al-Isra atau surat Bani Israel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dari surat Al-Isra semua kita telah menghafalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Itu ayat pertama dari surat Al-Isra. Biasanya kita mulai surat yang baru, kita menceritakan tentang berapa ayat dalam surat tersebut. Suratu Bani Israel adaduha mi'atu ayatin wa 10 ayatin. Bilangan ayat dalam surat Bani Israel, dalam surat Al-Isra, 110 ayat. An Ibnu Abbas annaha makkiyah. Menurut Ibnu Abbas, ahli tafsir di zaman Rasulullah masih hidup, sudah
dibilang kalau masalah tafsir tanya pada Ibnu Abbas yang mengatakan jumlah ayatnya 110 ayat dan turun di Mekah. Kalau Makkiyah itu artinya turun di Mekah. Kalau Madaniyah ayat itu turun di Madinah. Atau ada lagi penjelasan para ulama, kalau Makkiyah turun sebelum hijrah, kalau Madaniyah turun sesudah hijrah walaupun di luar Madinah. Padahal itu disebut Madaniyah, Madinah. Begitu. Kecuali ayat 76 dari surat Al-Isra, 71 dari surat Al-Isra yang bunyinya wa in kadu la yastafizzunaka minal ard, walaupun mereka membuatmu ya Muhammad gelisah tinggal di negeri Mekah. Ayat ini turunnya nanti di Madinah. Ila qaulihi waj'al li min ladunka sultanan nasira, sampai ayat 80, 71 sampai 80. Jadi berapa ayat? 9 ayat dari 110 kurang 9, 101 ayat, semuanya turun di Mekah. Kemudian 9 ayat turun di Madinah. Fa innaha madaniyatun, dia ayat-ayat yang turun sesudah hijrah Rasulullah ke Madinah. Wa nazalat hina jaa waqbu Saqif, dia turun ketika datang rombongan dari Saqif. Hadirin berbahagia, masalah Isra dan Mi'raj ada dua kata yang berbeda artinya. Isra perjalanan di waktu malam, Mi'raj berangkat dari bumi ke angkasa. Para ulama mengatakan, kenapa tidak langsung saja dari Mekah langsung ke angkasa sana? Kenapa ada dua kejadian? Dari Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa demikian? Baru dari Masjidil Aqsa baru ke angkasa sana. Para ulama mengatakan, kalau kita diceritakan tentang perjalanan dari bumi ke langit, kita terkejut karena kita tidak pernah pergi ke langit, tidak pernah naik ke langit. Berbeda kalau diceritakan kepergian di bumi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ada orang yang sudah pernah pergi ke situ. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari mana? Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Orang Quraisy sudah pergi karena mereka berniaga. Li'ilafi Quraisy, kebiasaan orang Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-shaif, mereka pergi di waktu syita, musim dingin, dan was-shaif, musim panas. Orang Quraisy tidak pernah berhenti bepergiannya. Musim panas pergi ke mana? Ke Yaman. Kalau musim panas ke Yaman, betul. Syita
Satu ke Yaman, kalau musim panas mereka pergi ke utara, karena panas sekali di Arab. Dia pergi cari yang dingin di utara. Waktu musim dingin sekali, dia pergi cari panas di selatan. Begitulah. Itu kebiasaan orang Quraisy. Mereka berniaga. Kenapa ada dua itu? Karena kalau pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, mereka tahu berapa lamanya? 30 hari. Pakai apa? Pakai onta. Jadi mereka pikir, ini apa mungkin terjadi? Kalau dulu orang ada yang tidak ikut lagi Nabi Muhammad, murtad. Padahal kalau kita pikirkan sekarang, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa jam pakai pesawat? Biasa saja, berapa jam saja sudah selesai. Kalau kita pergi sebulan, kemana kita dari Aceh? Pakai naik apa? Naik kerbau. Kemana sampainya? Dulu tidak mungkin, satu malam saja. Jadi Allah menceritakan dua peristiwa itu agar kita dapat memahaminya dengan cepat, bahwa perjalanan itu bisa terjadi di satu malam saja, lailan. Kata orang ahli bahasa Arab, kita tanya kepada mereka, lailan itu sebahagian malam, bukan seluruh malam. Kalau al-lailu itu seluruh malam, tapi kalau lailan itu sebahagian malam. Rasulullah pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Kita enggak tahu, karena tidak pernah ada orang yang pernah sampai ke Sidratil Muntaha. Tapi kalau ke Masjidil Aqsa, banyak orang yang datang pulang. Ke sana tidak pernah ada. Kalau kita sudah percaya pada muqaddimahnya, selanjutnya kita akan percaya juga. Nah, begitulah dua peristiwa tersebut diceritakan. Hadirin berbahagia, dimulai ayat ini dengan Subhana, Maha Suci. Kenapa dimulai dengan kata-kata Maha Suci? Karena ini perbuatan yang di luar pikiran manusia dari dulu hingga sekarang ini. Kalau bepergian dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sekarang kita sudah dapat terima karena sudah ada pesawat jet yang terbangnya lebih cepat dari suara. Tapi ke Sidratil Muntaha sampai hari ini kita masih bertanya-tanya. Kalau mukaddimahnya sudah kita percaya, lanjutan mukaddimahnya itu kita percaya pula. Maha Suci Allah. Maha Suci Allah itu artinya perbuatan itu tidak pernah ada dalam benak hati manusia. Sehingga ada orang yang mengatakan, boleh jadi Nabi itu mimpi. Kalau mimpi, semua orang bisa, semua orang pernah terjadi. Tapi kalau bepergian dengan tubuh ini, tidak ada kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tasbih itu kita mensucikan Allah, karena Allah di antara sifatnya laisa kamitslihi syai'. Dia tidak sama dengan makhluk. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah, tidak. Dia pencipta, khaliq. Yang lainnya semua makhluk. Khaliq dan makhluk berbeda. Kalau kita mendengar, pendengaran kita berbeda dengan
Sami'un, pendengaran Allah. Tangan Allah berbeda dengan tangan kita, karena laisa kamitslihi syai'. Itu perlu kita. Dalam surat As-Saffat, faedah tasbih itu di antaranya apa? Diceritakan kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus naik perahu bersama umatnya. Perahu itu oleng karena penumpangnya banyak sekali. Penumpangnya lebih dari yang bisa diangkut oleh kapal tersebut atau perahu tersebut. Maka dibuat undian. Siapa yang mengambil undian dibilang terjun. Kebetulan waktu diambil oleh Nabi Yunus, maka dia harus terjun, harus turun ke dalam laut sesuai dengan perjanjian semula. Kalau tidak, kapal itu akan tenggelam. Turun dia, masuk ke perut ikan. Kalau dia tidak bertasbih, dia selalu bertasbih, dia akan tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Itulah faedah dari kita bertasbih. Allah akan membantu kita dalam keadaan kita mendapat kesulitan. Marilah kita selalu bertasbih, ingat mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menolong kita di saat kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.